Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Ipari dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kembali program Santi Ipari menemani pagi dengan penuh keceriaan. Pagi ini yang masih kita sama-sama melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan salah satu kitab yang mungkin dianggap jadul atau kitab zaman dulu, yang kitab ini dibaca biasanya oleh orang-orang Jakarta pada masanya. Kitab yang kami bahas pada kesempatan kali ini, kitab yang juga disampaikan atau dikaji oleh sesepuh-sesepuh di desa kami. Nah, dulu kitab ini menjadi rujukan dan kitab ini mudah dipahami karena bahasanya menggunakan bahasa Melayu. Nah, kitab ini adalah kitab Adabul Insan yang dikarang oleh Sayyid Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya Alawi. Nah, beliau ini adalah ulama pada masanya yang juga sebagai penasehat pada pemerintahan Belanda. Nah, Sayyid Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya ini juga salah satu tokoh moderat yang menjalankan misi-misi tawassut, misi-misi moderasi beragama. Terkait juga pada saat itu banyak paham-paham yang melenceng, yang masyarakat pada masanya juga susah untuk mengakses keilmuan yang betul-betul sesuai dengan ajaran Nabi kita, yakni ahli sunnah wal jamaah. Nah, tentu Sayyid Utsman ini pun bin Abdillah bin Aqil bin Syirah bin Yahya ini beliau termasuk ulama yang luar biasa, ulama Betawi pada masanya itu, dan beliau menyebarkan agama Islam lewat dari karangan-karangan beliau seperti kitab Adabul Insan, juga ada kitab Perukunan yang dipahami dengan sangat mudah, yang mungkin bisa pada saat ini kita bisa baca karena sahabat Ipari dimanapun berada, pada kita yang saat ini mungkin lebih cepat paham, ingin lebih mengetahui bagaimana dasar-dasar terkait dengan keagamaan kita, maka kitab ini adalah referensi yang sangat bagus yang mungkin kita bisa kaji bersama tentang adab atau perilaku bagaimana manusia pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini berbahasa Melayu, langsung kami baca. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dan salawat maas dan sejahtera atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabat. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka di zaman sekarang ini banyak orang yang tiada pegang aturan orang-orang yang baik, dan banyak yang tiada kenal adat kelakuan yang baik. Maka dari itu
maka dari itulah tertib segala kejahatan yang membinasakan diri dan membinasakan lain-lainnya dan menyusahkan hakim. Adapun segala kejahatan itu maka disebabkan daripada karena tiada dapat ajaran yang baik. Adapun ketidakadaan ajaran itu sebab dari karena kurangnya ongkos atau dari karena tiada sempat atau dari karena tiada ada tempat pelajaran. Maka dari sebab itu dikarang ini kitab yang diringkas, yang ringan harganya dan kecil bukunya, supaya ringkas ditaruh di saku baju atau dibawa kemana-mana. Jadi kitab ini betul-betul menjadi rujukan untuk kita yang mungkin nanti bisa dibawa kemana-mana, bisa di jalan ketika waktu yang kosong pun kita bisa lakukan. Pada dikarang pada pasal yang pertama di kitab ini adalah pasal yang mengaitkan kita dengan Tuhan kita. Maka pasal yang pertama, adab hamba kepada Tuhannya, adab hamba kepada Tuhan. Bermula setelah si hamba mengenal pada Tuhan Rabbul Alamin dengan segala sifat yang wajib yang daripada itu, bahwasanya Allah Ta'ala amat mengetahui dan amat melihat dan amat mendengar, dan bahwasanya Allah Ta'ala berjanji memberikan surga kepada hambanya yang mengerjakan perintahnya, lagi menjauhkan larangannya, dan berjanji menyiksa dengan api neraka atas yang meninggalkan perintahnya atau melanggar larangannya. Maka tentulah si hamba yang beriman itu mengerjakan segala yang wajib atasnya, seumpama mengaji, sembahyang, puasa dan menjauhkan segala maksiat. Dan tentulah ia turut perjalanan orang-orang yang baik yang ada sebutan di dalam pasal ini. Jadi pasal yang pertama ini menjelaskan tentang adab hamba kepada Tuhannya. Tentu ini menjadi pondasi awal kita untuk pemahaman ilmu, baik ilmu apa saja, karena hubungan yang pertama adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab ini pun terbit karena memang mengajarkan bagaimana dan melihat pada masanya beliau Syekh Utsman ini, Sayyid Utsman ini, orang-orang banyak yang belum paham tentang ilmu agama. Tentu dengan kitab ini lebih ringkas, lebih mudah untuk dipahami tentang agama kita. Pasal yang pertama tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan yang terdapat tersirat dalam hal ini adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Paslun yang kedua, adapun anak-anak, adab ke anak kepada ayah bundanya. Nah, ini pasal yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasal yang ketiga pasal yang kedua adalah adab anak kepada ayah bundanya. Adab anak kepada ayah dan ibunya atau ayah bundanya. Bermula telah tersebut di dalam Quran perintah Allah Ta'ala membuat ibadat kepadanya dan membuat kebajikan kepada ayah bundanya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan, yang artinya adalah sembah oleh kamu kepada Allah Ta'ala dan jangan kamu menyekutui Allah Ta'ala akan sesuatu, dan pada ayah bunda dan pada bapa atau orang tua kita kamu membuat kebajikan atau kebaikan adanya. Ini pasal yang kedua. Syekh Utsman ini menjelaskan kitab ini dari awal
beriman atau adab kita kepada Allah, adab kita kepada Tuhan kita, baru adab kita kepada orang tua kita. Di pasal ini. Saya lanjut, maka dari ini dalil Quran diketahui akan wajib membuat kebajikan kepada ayah bundanya dengan perintah Allah Ta'ala atas yang demikian itu. Adapun artinya membuat kebajikan kepada yang bunda, ayah bunda, yaitu mendengarkan keduanya dan merendahkan diri bagi keduanya. Berbuat kebaikan, kebajikan dalam kitab ini, berbuat kebaikan kepada orang tua, berbuat kebaikan kepada ibu dan bapak adalah salah satu contohnya adalah mendengarkan keduanya dan merendahkan diri bagi keduanya. Nah, ini yang banyak yang mungkin pada saat ini anak-anak kita, anak-anak yang masih banyak yang kadang cuek kepada perkataan orang tua, bahkan lebih dari itu sudah tidak mau mendengarkan, bahkan ada yang membentak-bentak. Ini kitab referensi yang insya Allah referensinya semua dari kitab-kitab besar, dan beliau Syekh Utsman ini meringkas kitab ini dengan bahasa yang sangat baik, bahasa yang mudah dipahami, dan kitabnya kecil bisa dibawa kemana-mana. Ini juga kalau nanti ada waktu luang bisa dibaca-baca dan sebagainya. Merendahkan diri bagi keduanya dan jangan membalas dengan perkataan yang kasar atau dengan suara keras atau membentak-bentak pada keduanya, dan jangan memaksakan muka pada keduanya, dan seboleh-boleh si anak mengenakkan hati keduanya dengan sebagaimana kuasanya. Maka apabila keduanya atau salah satu dia mampu mencari maka wajib atas si anak yang mampu bahwa ia memberi nafkah bagi orang tuanya itu, dan dengan sekedar mampunya sebagai lagi hendaklah pada senantiasa waktu bahawa si anak mengingat-ingat kecilnya ayah bundanya padanya dari waktu diberanakkan hingga besarnya dengan beberapa capek keduanya, dan bergadang senantiasa malam akan memelihara akannya dengan pula beberapa pengasihan yang sudah dikasih kepadanya dari kecilnya hingga besarnya. Maka orang yang sudah merasai memelihara anak barulah ia dapat tahu bahawa ayah bundanya punya kebaikan kepadanya bukan sedikit adanya. Kitab ini sesuai dengan referensi bahwa bapak ibu itu kalau anak melihat kebaikan orang tua itu tidak bisa dihitung. Mengingat kita ketika di kitab ini dikisahkan ketika kecilnya beliau merawat kita, orang tua kita merawat kita dengan sepenuh hati dan belas kasih yang luar biasa, bahkan sampai bergadang malam hari memelihara kita, meskipun kita sudah dewasa ini harus tetap mengingat-ingat bagaimana waktu kecil kita diasuh dengan sebaik-baiknya, disayangi dengan sebaik-baiknya oleh orang tua kita. Maka ini juga memberikan rasa bakti yang luar biasa nantinya kepada orang tua. Tentu juga apabila dari orang tua pun di kitab ini dikatakan ketidakmampuan untuk mencari nafkah, maka si anak wajib memberikan nafkah semampunya si anak. Gitu.
Dan dari demikian pula orang yang menyusahkan hati ayah bundanya, maka tentulah ia nanti pun mendapat susah daripada anak buahnya. Nah, ini hukum sebab akibat. Kalau dia sekarang menyusahkan orang tuanya, maka tunggu waktunya ketika nanti dia disusahkan pula oleh si anaknya. Begitu. Maka mudah-mudahan naudzubillah ini terjadi kepada kita. Demikianlah yang sudah-sudah bahwa ia balas Tuhan kepada hambanya adanya sebagai lagi orang yang membuat jahat kepada ayah bundanya, maka mudahlah atasnya membuat jahat kepada lain juga. Nah, ini juga ketika si anak, ketika anak kita atau kita sebagai anak yang berbuat jahat kepada orang tua, pasti akan berbuat jahat pun kepada lainnya. Karena kenapa? Karena pondasi besar orang yang sudah berani menyakiti orang tuanya, maka dipastikan dia juga akan mampu menyakiti orang lain. Karena orang tua sendiri yang melahirkan, yang menyusui, bahkan susah payah mengasuh si anak, dia bisa sakiti, apalagi orang lain yang mungkin tidak kenal, tidak ada jasa apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa, apalagi hubungan darah. Sudah barang pasti orang yang sering menyakiti orang tuanya, maka orang yang jahat kepada orang tuanya, maka dia pun akan berbuat jahat kepada orang lain. Ini yang pasal yang kedua. Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga adalah adab orang kecil punya kelakuan baik patut kepada orang besar. Ini adab yang ketiga adalah adab orang kecil punya kelakuan baik patut kepada orang besar. Artinya apa? Di kitab ini tentang hubungan rakyat dengan pejabat. Ini pemimpin. Apa bisa dari unsur pedesaan, terus nanti kecamatan, terus kabupaten dan sebagainya. Nah, ini di kitab ringkas kecil ini membahas tentang seorang yang memiliki jabatan harus berbuat baik kepada orang yang tidak memiliki jabatan. Rakyat kecil harus tetap diberikan perbuatan baik. Saya baca, ada orang kecil punya kelakuan yang patut kepada orang besar, bermula patut atas si kalian orang yang duduk di bawah teduh keadilan. Ini maksudnya hukum harus betul-betul. Di keadilan bahwa sekalian itu mesti ingat baik-baik akan keadilan punya kebajikan atas sekalian, dan patut sekalian akan menerima kasih banyak dengan segala kehormatan atas keadilan punya. Kasihan memelihara akan kita sekalian hingga kita dapat segala keenakan dengan atas kehidupan kita, dan atas memelihara akan anak bini kita, dan atas menjalankan agama dengan tiada adanya berani menyakiti atas kita atau atas agama kita atau harta kita, maka sekalian itu dapat dari pemerintahan punya kekuatan dan punya menjalankan keadilannya atas rakyat sekalian adanya. Nah, ini adalah jika hukum, jika orang yang di atas, jika para pejabat itu
berbuat baik, maka keadilan ditegakkan dengan betul-betul, maka akan semua menjadi perlindungan. Tentu juga hukum tidak runcing ke bawah, tidak tumpul ke atas. Ini juga di kitab ini maksudnya seperti itu. Maka kalau hukum betul-betul ditegakkan, semua akan aman, semua akan tentram. Keluarga kita menjalankan agama kita dengan tiada ada yang berani menyakiti, karena ada perlindungan hukum. Maka ketika kita memeluk agama masing-masing, kita merasa dilindungi oleh hukum. Ini menjadi pemerintahan yang luar biasa. Nah kita kan saat ini juga seperti itu, menjalankan ibadah dengan nyaman. Apapun agamanya, menjalankan ibadah bahkan di rumah ibadah masing-masing dengan nyaman. Keluarga kita terlindungi dan lain sebagainya. Inilah bukti gambaran daripada pemerintah yang baik. Adapun yang dikata orang yang menerima kasih, ya itulah orang yang menurut perintah negeri serta menjauhkan segala larangannya dengan kelakuan orang yang baik-baik, yang terpuji di mata orang banyak, maka bukan ia orang yang cuma berkata terima kasih padahal ia melanggar perintah negeri adanya. Jadi betul-betul sungguh-sungguh dalam kitab ini menjelaskan bagaimana orang bukan hanya omongan saja, tapi juga ada tingkah laku, tapi juga ada perilaku yang betul-betul melindungi bagaimana rakyat kita itu. Sebagai lagi orang yang tiada dapat ingat akan keadilan punya banyak kepada anak-anak negeri. Maka sekira-kiranya jikalau ia dapat tinggal di dalam suatu dusun yang tiada ada polisi di dalamnya, maka tentulah ia dapat takut atas jiwanya dan atas hartanya dan atas anak bininya. Dan apabila ia mendapat suatu kesusahan atau kegagahan daripada manusia, maka tiadalah ia dapat yang menolongi akan dia. Maka ketika itulah baru ia mengerti dan ia dapat ingat akan kesenangan orang yang duduk di bawah teduh keadilan pemerintahan. Jadi betul-betul pemerintah itu adil, jadi betul-betul pemerintah itu melindungi kebutuhan masyarakat. Dan kalau di kitab ini, andai di sebuah dusun, andai di sebuah desa itu tidak ada aparat keamanan, maka tentu kita akan merasa resah dengan kehidupan ini. Kenapa? Karena orang sudah merasa tidak takut, ingin menguasai A, ingin menguasai B, bahkan ketika istirahat pun kalau tidak ada kepatuhan, bahwa tidak ada penjagaan, maka kita khawatir tidur kita kita khawatir ketika tidur barang kita dicuri dan lain sebagainya. Maka kitab ini pun menjelaskan bahwa nikmatnya bagaimana orang yang berteduh di bawah keadilan. Nah, keadilan inilah yang yang menjadi pondasi utama untuk tegaknya pemerintahan. Jam pelajaran kelima telah selesai. Mohon perhatian. Jam pelajaran keenam segera. Adapun umpamanya itu seperti orang yang dapat kedatangan kemiskinan hingga melarat, ketika itulah ia dapat ingat kekayaan punya senang. Dan demikian pula sepertinya orang yang dapat sakit badan, ketika itulah ia dapat ingat
segarannya badan punya anak, maka dari itu diketahuilah bahwasanya paling jahat manusia yaitu yang tiada berterima kasih kepada keadilan dengan melanggar larangannya atau perintahnya, maka patut dikatai bahawa orang itu paling jahat sebab dia membalas jahat kepada yang membuat kebaikan. Nah, ini kita harus mentaati peraturan, laksanakan undang-undang dengan sebaik-baiknya, aturan dengan sebaik-baiknya, karena dengan menegakkan aturan semua orang akan terlindungi, semua orang akan bahagia, bahkan semua orang sakit pun akan terasa terlayani ketika mendapat pelayanan dari pemerintah. Orang yang dalam keadaan miskin, dia juga dapat menerima sesuatu dari pemerintah kalau ini betul-betul ditegakkan dengan seadil-adilnya. Maka sejahat-jahat manusia dalam kitab ini dijelaskan adalah orang yang melanggar aturan ketika aturan itu baik terus dilanggar oleh orang yang tidak taat aturan. Itulah di kitab ini dijelaskan adalah sejahat-jahatnya manusia. Sebagai lagi orang yang melanggar aturan negeri dengan sangkanya atau pikirannya yang pendek bahwa ia nanti boleh dapat suatu keuntungan bagi dirinya, maka sebenar-benarnya itu dia mesti dapat kecelakaan atas dirinya. Maka umpamanya itu ibarat seorang yang dilarang oleh yang memeliharakannya atas berjalan di dalam suatu jalanan yang ada di dalamnya segala barang tajam dan segala lubang, maka ia berjalan juga dengan sengaja hingga ia dapat luka dan jatuh di dalam lubang, maka semua itu dari karena dia punya salah sendiri, melanggar larangannya yang memeliharakan dia. Nah, ini dijelaskan juga orang yang punya jabatan tapi memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dia pribadi, untuk kepentingan dirinya saja atau keluarganya, maka dia sesungguhnya terjerumus kepada lubang kesesatan. Bahkan di kitab ini dijelaskan orang yang seperti itu dia sedang berjalan di tumpukan beling-beling yang tajam dan juga lubang-lubang yang dalam. Dia rugi, dia akan terjerumus dan juga termasuk orang-orang yang sejelek-jeleknya. Jadi ketika pemerintah memberikan jabatan, memberikan kekuasaan, maka jalankan sesuai aturan. Itu inti dari kitab ini. Sedikit lagi pasal yang keempat. Ini masih banyak pasal-pasal. Kitab ini kitab luar biasa yang dikaji oleh ulama-ulama dulu di zaman pada masa Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Kitab ini pun menjadi rujukannya orang-orang Jakarta pada masanya. Kalau ditanya orang-orang kuno zaman dulu, pasti dia kenal dengan yang namanya kitab Adabul Insan ini. Pasal yang keempat, adapun orang yang muda, adab orang yang muda kepada orang yang tua. Bermula sebagaimana terpuji membuat kehormatan kepada mak bapak dan kepada guru, maka demikian pula terpuji membuat kehormatan kepada orang tua, yaitu dengan memberi salam kepada orang yang memberi
kelakuan yang baik kepada adanya dan berduduk di sebelah bawah daripadanya dan berjalan di sebelah belakang daripadanya dan mendengar nasihat jika ia memberi nasihat dan jangan menjawab dengan perkataan yang kasar kepadanya dan jangan membawa tingkah laku berturut-turut muda di hadapannya. Adapun orang yang memberi hormat kepada orang yang lebih tua daripadanya, maka dia diharap akan panjang umurnya dengan mendapat segala kehormatan daripada orang-orang yang lebih muda dan daripadanya. Maka demikianlah yang sudah belasan tahun dan demikianlah balasan Tuhan Rabbul Alamin kepada hambanya. Jadi di pasal yang keempat ini adalah pasal yang menerangkan tentang perbuatan baik anak kepada orang tua atau yang muda kepada yang lebih tua. Dalam sebuah riwayat juga di kitab Uspur itu dijelaskan bahwa ketika Sayyidina Ali sedang berjalan pada fajar hari, kana yadhabu ilal jama'ati li sholatil farji masru'an. Jadi ketika Sayyidina Ali itu ingin berjamaah sholat fajar ketika itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sampai di jalan Sayyidina Ali itu bertemu dengan fa'alkiya syaikhan fi tariqi yamsi qadamahu ala sakinah. Jadi ala sakinati, dia ada orang tua yang berjalan tenang santai gitu. Tenang santai, adeng-adeng gitu. Apa adeng-adeng ya? Pelan-pelan sekali orang tua ini. Dan Sayyidina Ali nutut di bawahnya. Karena semakin singkat cerita, karena semakin lama kan khawatir sholat subuh itu kehilangan. Maka ketika itu singkat cerita sampailah si orang tua ini di depan masjid. Sayyidina Ali mengantarnya karena dia ta'zim kepada orang tua. Sayyidina Ali menghampiri sampai di sana, ternyata si orang tua ini adalah adalah seorang yang beragama Nasrani atau Yahudi. Kana min Nasori, dia adalah seorang Nasrani. Fadakhala Ali masjidan fawajada Rasulullah sallallahu fi ruku'i fatula ruku'i muqaddarun ruku'aini. Jadi Rasulullah ketika Sayyidina Ali itu sampai di masjid, Rasulullah sedang ruku sekiranya dua kali ruku. Nah, fi hadhihi salati ma kunta ta'malu misla hadza. Maka Sayyidina Ali itu datang sholat. Nah, ini juga menjadi landasan bahwa orang yang ikut rukuknya imam, dia nutut kepada satu rakaat di dalam sholatnya. Nah, ketika selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melamakan atau sujudnya tidak sebagaimana biasanya? Karena kenapa? Karena datang Jibril karena alaihi salam wa da'at janahahu ala dhuhri wa akhadani tawilan. Jadi Sayyidina Jibril itu meletakkan sayapnya di punggung Rasulullah sampai Sayyidina Ali datang. Ketika Rasulullah ditanya, ya Muhammad, inna alaina yasta'jalu,
li jamil balki syekhan nasraniyan fi tariqin wa lam ya'mal annahu nasrani wa akrama li jamil taqdir. Nah itu, maka Allah memerintahkan Jibril untuk menahan Rasulullah. Dan ada yang lebih keren lagi, dan ada yang lebih luar biasa lagi. Allah memerintahkan malaikat Mikail pada saat itu ya'khudhu syamsul bijanibi. Jadi menahan matahari itu untuk terbit, karena ini memuliakan Sayyidina Ali, memuliakan orang tuanya. Maka itulah kelebihan daripada memuliakan ke orang tua. Tentu banyak dasar-dasar, tentu banyak referensi-referensi yang menjadi rujukan untuk kita memuliakan orang tua. Di kitab ini kan jelas, kitab ini bermasyarakat sekali. Kita diminta untuk tidak boleh berkata-kata yang kasar, duduk lebih di bawah daripada orang tua, berjalan di belakang kepada orang tua, perkataan tidak boleh membentak-bentak, tingkah laku yang sopan dan lain sebagainya. Adapun orang yang memberi hormat kepada orang yang lebih tua itu, maka dia akan panjang umurnya dengan mendapat segala kehormatan daripada orang-orang yang lebih muda daripadanya. Dan juga ketika orang yang menghormati kepada orang, dia juga pasti akan dihormati oleh orang lain. Karena jangan harap orang yang tidak senang menghormati orang terus dia ingin dihormati, maka jangan harap itu terjadi. Tapi kalau kita menghormati orang, insya Allah akan dihormati juga dengan orang lain. Ini faslun yang kelima. Mungkin kita cukupkan pengajian pada saat ini. Mudah-mudahan barokah, menjadi referensi, menjadi manfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.